Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nadia Pertiwi, NIM saya 11123001007. Perkenalkan, nama saya Severina Manbaik Bimena, NIM saya 11123000077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan adalah proses menerapkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam jejaring kebijakan, implementasi melibatkan berbagai aktor lintas sektor yang bekerja bersama melalui kolaborasi, koordinasi, dan negosiasi. Tahapan implementasi kebijakan terdapat 4 tahapan. Yang pertama, penerjemahan kebijakan, koordinasi aktor, distribusi sumber daya, dan pengawasan dan evaluasi. Terdapat 4 karakteristik implementasi dalam jejaring. Yang pertama, interdependensi aktor yang saling bergantung untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kolaborasi, kerjasama antar pemerintah swasta, LSM, dan masyarakat. Yang ketiga, fleksibilitas, penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal. Dan yang keempat, kompleksitas, tantangan dalam mengelola berbagai kepentingan. Peran aktor dalam implementasi. Yang pertama, pemerintah, sektor swasta, LSM, masyarakat. Studi kasus yang saya ambil penanganan COVID-19. Aktor fana yang terlibat pemerintah pusat, kementerian kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan sektor kesehatan. Yang ketiga, LSM dan masyarakat. Tantangan distribusi vaksin, kurangnya koordinasi pusat dan daerah. Hasil implementasi kolaborasi mempercepat vaksinisasi, tetapi beberapa daerah masih tertinggal. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama, implementasi kebijakan dalam jejaring melibatkan banyak aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, meskipun kompleks, jejaring kebijakan memberikan fleksibilitas dan kolaborasi yang lebih baik dibandingkan model tradisional. Yang ketiga, keberhasilan implementasi tergantung pada koordinasi yang baik, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengelolaan konflik antar aktor. Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang melibatkan berbagai aktor. Dalam jejaring kebijakan, implementasi memerlukan koordinasi yang baik dan manajemen sumber daya yang efektif. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan, yang pertama, koordinasi, yaitu mengelola hubungan antar aktor dalam jejaring kebijakan. Yang kedua, menyatukan visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, logistik, pengelolaan sumber daya, distribusi, dan infrastruktur pendukung. Konflik antar aktor, perbedaan kepentingan, prioritas, dan perspektif. Kurangnya kepercayaan antar aktor. Studi kasus penanganan bencana gempa Palu 2018. Yang pertama, koordinasi, ketidakseimbangan peran antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, koordinasi antar aktor yang lemah menyebabkan keterlambatan bantuan. Logistik, infrastruktur hancur sehingga distribusi bantuan logistik terganggu. Kekurangan fasilitas medis dan tenaga kerja di daerah terdampak. Yang ketiga, konflik antar aktor. Yang pertama, perbedaan prioritas antara LSM lokal dan internasional. Yang kedua, masyarakat lokal merasa kurang dilibatkan dalam proses pemulihan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, tantangan koordinasi, logistik, dan konflik antar aktor adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam jejaring kebijakan. Yang kedua, strategi efektif seperti komunikasi yang jelas, pemanfaatan teknologi, dan penyelesaian konflik dapat meningkatkan implementasi kebijakan. Studi kasus menunjukkan bahwa pengelolaan jejaring kebijakan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik untuk keberhasilan kebijakan. Evaluasi kebijakan. Kerangka evaluasi dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Pentingnya evaluasi kebijakan dalam jejaring dan pemerintahan. Evaluasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks jejaring kebijakan, evaluasi berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, mendorong pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar aktor yang terlibat.
Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekurangan, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Elemen utama dalam evaluasi kebijakan adalah evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan. Elemen-elemen kunci dalam evaluasi kebijakan meliputi input, proses, output, outcome, dan impact. Input mengacu pada sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Proses evaluasi melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh berbagai aktor dalam jejaring kebijakan. Output merupakan hasil langsung dari kebijakan, seperti program atau layanan yang dihasilkan. Outcome mengukur perubahan jangka menengah yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Sedangkan impact menilai dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Evaluasi dalam konteks jejaring evaluasi kebijakan dalam jejaring memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kerangka evaluasi seperti log frame, participatory evaluation, outcome mapping, dan theory of change menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Log frame menekankan pada hubungan sebab akibat antara berbagai elemen dalam kebijakan. Evaluasi melibatkan seluruh aktor dalam proses evaluasi untuk memastikan hasil yang relevan dan akurat. Outcome mapping memanfaatkan pada kontribusi spesifik setiap aktor dalam mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, teori of change menggali lebih dalam mengenai asumsi yang mendasari keberhasilan kebijakan. Dengan menggabungkan kerangka-kerangka ini, evaluasi kebijakan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas jejaring kebijakan dan dampak dari suatu intervensi. Contohnya ada evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintah. Evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti penanggulangan bencana dan kesehatan. Salah satunya adalah contoh evaluasi koordinasi pemerintahan pusat, daerah, dan lembaga ini tradisional dalam pendistribusian bantuan saat terjadi bencana. Konsep inovasi dalam jejaring kebijakan, yaitu inovasi dalam jejaring kebijakan mengacu pada penerapan ide-ide baru dan pendekatan yang kreatif dalam mengatasi permasalahan publik. Jejaring kebijakan sendiri merupakan suatu kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Dalam konteks ini, inovasi seringkali dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Peran digitalisasi dalam pemerintahan. Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan otomatis proses birokrasi. Efisiensi kerja dapat ditingkatkan secara drastis. Selain itu, transparansi informasi kebijakan melalui platform digital kemungkinan masyarakat untuk mengakses data secara lebih mudah dan terbuka. Partisipasi publik pun semakin terfasilitasi melalui berbagai aplikasi dan media digital, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Kemampuan untuk memantau situasi secara real-time dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat membuat pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi dalam jejaring kebijakan. Teknologi telah mengubah lanskap pembuatan kebijakan secara signifikan. Pengelolaan biodata memungkinkan analisis mendalam terhadap informasi yang sangat besar, sehingga kebijakan dapat dibuat berdasarkan data yang lebih akurat dan komprehensif. Artificial intelligence
Artificial Intelligence atau AI semakin berperan penting dalam memprediksi tren dan memodelkan dampak potensial dari berbagai kebijakan. Sementara itu, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data real-time dari berbagai perangkat, memberikan wawasan yang lebih baik tentang kondisi di lapangan.